Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal langsung bedah sebuah blueprint, ibaratnya cetak biru buat para arsitek digital. Khususnya gimana sih cara ngebangun fondasi data bisnis yang kuat? Yuk kita mulai. Nah, setelah kalian sukses merancang alur kerja aplikasi yang keren, biasanya muncul satu tantangan besar. Pertanyaannya simple tapi kritis banget. Semua data transaksi UMKM itu mau ditaruh di mana? Jangan sampai data berharga yang udah susah payah dikumpulin malah hilang atau berantakan cuma gara-gara kita nggak punya gudang penyimpanan yang terstruktur. Sebagai calon manajer modern, mindset ini harus benar-benar tertanam secara tegas ya. Di era sekarang, data itu adalah aset yang nilainya tinggi banget. Beneran, sama berharganya dengan uang tunai yang ada di laci kasir toko kalian. Dan untuk melindungi aset ini, kita butuh sebuah konsep database yang sangat kokoh. Untuk modul ini, kita punya 5 fokus utama. Mulai dari kenapa data itu dihitung sebagai aset, lalu kita pakai analogi lemari arsip, kenalan sama XAMPP dan MySQL, eksekusi sprint untuk bikin database-nya, sampai terakhir kita bahas soal relasi dan integritas data. Oke, kita masuk ke poin pertama kita, mengapa data adalah aset. Ada satu fakta keras di lapangan yang sering banget kejadian. Banyak UMKM itu gagal berkembang bukan karena barangnya nggak laku, tapi murni karena manajemen datanya berantakan. Bayangin aja, nota terselip atau catatan manual yang tercecer di mana-mana, itu semua bisa memicu kesalahan bisnis yang fatal banget. Redundansi atau hilangnya informasi itu musuh utama kalau bisnis mau tumbuh. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian kedua, analogi lemari arsip digital. Coba kalian bayangin sebuah lemari kayu klasik yang biasanya ada di toko kelontong. Nah, lemari kayu ini sekarang bertransformasi jadi sebuah database digital. Laci-laci di dalamnya, yang tadinya cuma ditempelin label, produk, atau member, sekarang kita sebut sebagai table. Transformasi inilah yang mengubah penyimpanan fisik yang rawan rusak jadi sistem digital yang dinamis dan terstruktur. Biar lebih kebayang, mari kita pasangkan istilah teknisnya dengan dunia nyata. Objek fisik kayak kategori produk itu disebut tabel. Karakteristik dari produknya, misalnya warna atau harga, itu adalah kolom. Terus, satu lembar nota fisik dari transaksi itu mewakili satu baris record di database. Pemetaan ini krusial banget supaya kalian tahu persis gimana menata data secara logis. Dan yang paling penting di sini adalah primary key. Dalam pembuatan database, ini sifatnya hukum mutlak. Primary key itu semacam identitas unik untuk tiap baris data, persis kayak nomor KTP kita. Bayangin kalau di toko ada 2 pelanggan bernama Budi. Tanpa identitas unik ini, sistem bisa salah ngasih diskon. Primary key ini menjamin laporan keuangan kalian tetap akurat dan bebas dari pusingnya data ganda. Sekarang kita melangkah ke bagian ketiga, yaitu mengenal SAMP dan MySQL. Ibaratnya, ini adalah peralatan tempur server lokal kalian yang semuanya dibungkus rapi dalam satu paket bernama XAMPP. Di dalamnya ada Apache sebagai server web, MySQL sebagai mesin database-nya, PHP buat jembatan aplikasinya, dan PHP MyAdmin buat ngatur secara visual. Lewat kontrol panelnya, kalian punya kekuatan penuh buat ngebangun sistem langsung dari laptop sendiri. Kondisi idealnya itu terlihat saat status Apache dan MySQL di layar menyala hijau dengan tulisan running. Kalau udah gitu, artinya laptop kalian sukses berubah jadi server lokal yang bisa diandalkan. Ekosistem digitalnya udah hidup dan siap banget menerima perintah. Terus kenapa sih kita harus repot-repot pakai ini di laptop sendiri? Jawabannya simple. Ini menciptakan lingkungan pengembangan yang super aman. Kalian bebas bereksperimen, bebas bikin kesalahan saat belajar, tanpa ada risiko ngerusak data bisnis asli milik toko. Beginilah cara manajer sistem informasi yang profesional bekerja. Kita lanjut ke bagian keempat, eksekusi sprint pertama kita, membuat database. Tentu saja kita nggak bekerja asal-asalan. Ada urutan logisnya nih di sprint pertama ini. Pertama, kita buat fondasi database-nya. Habis itu, bangun pengaturan dan master data, tentukan siapa saja aktor yang terlibat, susun inventaris barangnya, dan terakhir, rancang struktur arus keluar masuk transaksinya. Ini ibarat ngebangun rumah dari pondasi sampai berdiri kokoh. Langkah pertama kita wujudkan lewat satu baris instruksi SQL yang simple ini. Perintah ini tuh ibaratnya kita lagi mematok sebidang tanah digital secara resmi. Karena tanpa wadah utama ini, tabel-tabel data operasional toko kita nggak bakal punya tempat buat bernaung. Kalau tanahnya udah siap,
Kita definisikan aktor-aktor di dalam sistem, tentunya dengan aturan yang tegas. Contohnya nih, username di tabel pengguna itu wajib sifatnya unik. Ini bukan sekedar kode loh, ini adalah kebijakan manajerial yang ditanam ke dalam sistem untuk mencegah kecurangan atau kebingungan internal operasional toko. Selanjutnya adalah tabel barang. Boleh dibilang ini benar-benar jantung dari sistem retail kalian. Tabel ini bukan cuma sekedar daftar nama barang, tapi titik kumpul antara identitas barang, kategori, satuan, dan harganya. Kedisiplinan kalian di tabel ini yang bakal mastiin stok toko dikelola dengan sangat rapi. Kita masuk ke bagian kelima dan terakhir kita, relasi dan integritas data. Di sini kita kenalan sama pengawal utama integritas data kalian, yaitu foreign key. Di sistem database relasional, aturan ini mastiin logika di dunia nyata tetap berlaku di dunia digital. Jadi, sistem bakal otomatis nolak kalau ada yang nyoba ngehapus kategori produk tertentu, padahal barang di kategori itu masih terdaftar di database kalian. Nah, coba kita perhatikan bedanya pencatatan masuk dan keluar. Di sisi penjualan atau outbound, kita wajib menyimpan riwayat harga beli tepat pada saat transaksi itu terjadi. Kenapa coba? Supaya kalian sebagai manajer bisa menghitung laba bersih secara akurat banget, meskipun harga modal dari vendornya terus naik turun seiring waktu. Biar semuanya tereksekusi tanpa kendala, selalu pegang 4 aturan emas ini. Pertama, buat tabel master sebelum relasional. Kedua, wajib gunakan tipe data desimal untuk hitungan uang yang presisi. Ketiga, pastikan tiap tabel punya primary key. Dan terakhir, manfaatin auto-increment biar sistem yang otomatis ngurutin nomor ID-nya. Anggap ini sebagai checklist wajib profesional kalian. Dan semua ini membawa kita pada satu poin penting. Alat secanggih apapun, tanpa logika manajerial yang benar, nggak akan ada gunanya. Tapi dengan menguasai fondasi back-end ini, kalian lagi ngebangun sistem yang luar biasa kokoh. Pemahaman ini juga mastiin kalian nggak akan gampang diakali sama hal-hal teknis IT di karier manajerial kalian nanti. Jadi, untuk menutup sesi kita, coba renungkan pertanyaan ini baik-baik. Sudah siapkah kalian naik kelas? Dari sekedar manajer tradisional menjadi manajer digital yang mampu melindungi seluruh aset data bisnis? Pilihan dan perlindungan informasi itu kini sepenuhnya ada di tangan kalian. Teruslah berlatih, jaga selalu integritas datanya, dan sampai jumpa di eksekusi sprint kita selanjutnya.